Selamat pagi anak-anak, shalom. Jumpa lagi sama Bu Deborah. Ya, hari ini Bu Deborah mau melanjutkan cerita Bu Puput yang kemarin. Ya, tetapi kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati, menolong, menyelamatkan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini pun kami dapat kembali belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami tahu apa yang Tuhan senantiasa limpahkan berkat kepada kami. Tuhanku yang maha kuasa, Tuhanku yang senantiasa mempunyai mujizat-mujizat yang selalu dilakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kalau Bu Puput kemarin ceritanya sampai bangsa Israel ditindas oleh Raja Firaun di tanah Mesir, disuruh bekerja, disuruh membuat jalan, disuruh membuat tembok, tetapi tidak digaji, bahkan dicambuk kalau istirahat. Nah, Musa tidak tega melihat bangsa Israel diperbuat seperti itu. Makanya Musa kemudian menghadap kepada Raja Firaun. Musa ingin bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tetapi kamu tahu tidak anak-anak, Firaun itu raja yang jahat, tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Nah, untuk itu Tuhan yang di surga juga tahu. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman tulah kepada bangsa Mesir, kepada Raja Firaun dan rakyat-rakyatnya. Tulahnya ada 10 anak-anak. Nih, ada 10 tulah yang akan diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Mesir. Yang pertama anak-anak, tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Nah, kalian tahu anak-anak ya, ketika Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan mengirim tulah air menjadi darah, yaitu di mana-mana itu air yang keluar itu adalah air darah. Kalian bisa membayangkan ya anak-anak ya, kalau airnya darah mau minum bagaimana? Apa mau minum darah? Mau masak? Apa mau masak pakai air darah? Terus baunya di mana-mana. Aduh, baunya busuk karena bau darah. Nah, ya, itu anak-anak, ini tulah yang pertama untuk bangsa Mesir. Terus tulah yang kedua anak-anak, tulah yang kedua yaitu kata. Nah, tiba-tiba di mana-mana muncul kata-kata. Di meja makan, baru makan ada kata melompat. Baru tidur ada kata melompat. Baru mandi, kamar mandi penuh kata-kata, menjijikkan sekali. Ya, kenapa kok Tuhan sampai memberikan tulah lagi? Karena Raja Firaun masih mengeraskan diri, masih tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, anak-anak, Tuhan memberikan lagi tulah yang ketiga, yaitu nih, tulah yang ketiga, nyamuk. Nah, tahu ya nyamuk ya, kita kalau digigit nyamuk satu saja kadang-kadang sampai merah. Nah, gatal. Ini tiba-tiba nyamuknya datang banyak sekali. Nah, di mana-mana nyamuk, orang-orang digigiti nyamuk. Nih, nyamuknya beribu-ribu, berjuta-juta, ya, menyerang rakyat Mesir, menyerang orang-orang Mesir. Di mana-mana nyamuk, semua digigiti nyamuk. Anak-anak bisa bayangkan ya, betapa gatalnya, betapa menderitanya karena nyamuk-nyamuk yang dikirim oleh Tuhan ini. Tetapi apakah Raja Firaun kemudian
mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tidak, anak-anak. Raja Firaun masih mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan kembali memberikan tulah kepada bangsa Israel, yaitu tulah yang keempat. Nih, tulah yang keempat adalah lalat pika. Kembali lagi di mana-mana lalat-lalat beterbangan. Anak-anak tahu ya, lalat itu kotor. Kita ada lalat satu aja mau hinggap di makanan, kita usir lalatnya karena kotor. Ini berjuta-juta, beribu-ribu lalat. Baru makan lalatnya hinggap, baru tidur nih lalatnya ada lalat lagi, baru mandi ada lalat lagi. Apakah ini dapat melunakkan hati Raja Firaun? Belum, anak-anak. Raja Firaun masih mengeraskan hatinya, masih belum mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan kembali lagi memberikan tulah, yaitu tulah yang kelima. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada hewan. Nah, binatang-binatang milik orang-orang Israel ya, itu tiba-tiba semua terserang penyakit sampar, anak-anak. Nih, semua terserang penyakit sampar dan semua binatangnya mati. Ya. Nih, semua mati semua ya, kena penyakit sampar. Firaun masih mengeraskan hati. Tuhan pun kembali lagi memberikan tulah yang keenam, yaitu barah. Nih anak-anak ya, barah yang menular, menjangkiti tubuh orang-orang Mesir ya. Ini bahasa Jawanya itu borok, anak-anak. Luka, tapi lukanya besar, berdarah, bernanah, gatal, panas, bau. Nih, orang-orang Mesir semua terkena penyakit barah. Ya. Raja Firaun bagaimana? Sudah memperbolehkan. Ternyata Raja Firaun pun masih berkeras hati, belum memperbolehkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Belum kapok, anak-anak. Diberi tulah sampai yang keenam belum kapok. Nah, Tuhan mendatangkan lagi, anak-anak, hujan es. Tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Ketika Musa mengangkat tangannya ke langit, tiba-tiba ada petir menyambar-nyambar, ada badai, ada es jatuh dari langit menimpa rumah penduduk orang-orang Mesir ya, menimpa binatang-binatang. Akhirnya rumah-rumah pada rusak, binatang-binatang mati kedinginan ya. Nih, tulah yang ketujuh, hujan es. Firaun masih belum memperbolehkan lagi. Tuhan berikan lagi tulah yang ke-8, yaitu belalang. Anak-anak tahu ya binatang belalang ya. Binatang belalang itu sukanya makan daun, anak-anak. Nah, ini beribu-ribu belalang juga berterbangan ya, memenuhi ruangan-ruangan, udara-udara, taman-taman yang ada di negeri Mesir. Tanaman-tanaman di negeri Mesir yang semula segar-segar, semua daunnya dimakan oleh belalang. Anak-anak, akhirnya tanamannya juga mati. Lah kalau tanamannya mati, bangsa Israel apa masih bisa makan sayur? Apa masih bisa makan buah? Apa masih bisa makan gandum untuk dibuat roti? Enggak bisa. Nah, sudah menderita berkali-kali, tetapi Firaun pun masih mengeraskan diri. Tuhan kirimkan lagi, anak-anak, tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Gelap gulitanya, anak-anak, selama 3 hari 3 malam. Kita
Kalau lampunya mati 1 jam saja kita sudah sedih ya anak-anak ya. Mau kemana-mana, mau cari barang apa-apa kita kesulitan. Tetapi ini tulah ini diberikan selama 3 hari anak-anak. Gelap gulita, tidak bisa melihat apapun. Baik siang, baik sore, baik malam. Semuanya gelap terus. Nah ya, nih gelap ya. Tidak bisa melihat di sekitarnya. Raja Firaun sudah kapok? Tidak anak-anak. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang terakhir, hukuman yang terakhir untuk bangsa Mesir, hukuman yang paling berat. Anak-anak tahu, hukuman yang terakhir itu adalah anak sulung mati anak-anak. Anak sulung itu anak yang paling besar. Anak yang paling besar dari manusia sampai anak yang paling besar dari binatang-binatang, semuanya mati, termasuk anak Raja Firaun sendiri yang sulung yang paling besar pun mati. Padahal anak itu orang yang dikasih ya, mama papa sayang sama anak-anaknya. Tetapi tiba-tiba anak-anak sulung bangsa Mesir itu semuanya mati anak-anak. Akhirnya orang-orang Mesir, Raja Firaun sendiri merasa sedih kehilangan anak-anak yang dicintainya. Nah, setelah hukuman yang berat itu diterima oleh Raja Firaun baru panggil Musa. Bangsa Israel diizinkan, diperbolehkan keluar dari Mesir, ya, supaya bangsa Mesir, supaya Raja Firaun dan rakyatnya terbebas dari tulah-tulah lagi. Nah anak-anak ya, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengeraskan hati. Kita tidak boleh suka marah-marah, karena kalau kita mengeraskan hati, kita suka marah-marah, Tuhan juga tidak senang kepada kita. Tetapi sebaliknya anak-anak, kalau kita seperti bangsa Israel, walaupun menerima ujian, ditindas, menderita, tetapi kalau percaya sama Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan pun akan menolong, akan memberkati, akan menyelamatkan. Begitu ya anak-anak. Nah itu cerita Bu Deborah hari ini ya. Ya sekarang sebelum berakhir kita akan berdoa dulu, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Walaupun kami menderita, kami mengalami kesulitan, tetapi biarlah kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak untuk cerita berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.